baca judul khotbahnya bersama-sama. 2 dan 3. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Kita akan baca ayatnya di slide berikutnya. Saudara mari lihat Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tidak segala sesuatu harus dihubungkan dengan roh, tetapi kalau saudara adalah makhluk-makhluk roh, saudara pasti tahu apa yang Tuhan lagi kerjakan di tengah-tengah kita. Tuhan selalu berbicara lihat peristiwa. Tuhan juga selalu berbicara lihat momentum. Ketika kita menghargai peristiwa dan kita menghargai momentum, kita akan melihat bahwa Tuhan dapat memakai segala cara untuk menyatakan kedaulatan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, kita akan melihat tentang 3 pesan yang Allah ingin berikan kepada saudara dan saya. 3 pesan Allah melalui kisah para Majus dan relasinya dengan membangun kualitas hidup yang diubahkan. Saya berdoa sungguh-sungguh dan mempersiapkan ini. Dari ayat ini muncul 3 pesan. Dan saya berdoa 3 pesan ini sungguh-sungguh menjadi pesan yang baik bagi saudara dan saya. Pesan yang pertama saudara-saudara dari ayat yang tadi, kita akan menemukan yang namanya pesan kepedulian. Bagian ayat dari Matius 2 ayat 12 dikatakan begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengintervensi setiap detail kehidupan saudara? Tuhan tertarik untuk ikut campur dalam setiap detail kehidupan saudara. Tuhan mau saudara tahu bahwa Dia peduli dengan saudara. Bahkan dalam kisah para Majus ini saudara-saudaraku, Tuhan sampai-sampai mendatangi mereka dalam mimpi. Tuhan bisa bicara lewat banyak cara saudara-saudara. Tuhan bisa bicara lewat pengalaman hidup. Tuhan bisa bicara lewat kondisi dan situasi. Tuhan bisa bicara lewat khotbah yang saudara dengarkan. Tuhan bisa bicara lewat buku yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara renungkan. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara dengan banyak metode yang lain. Salah satunya dalam Injil Matius 2 ayat 12 ini adalah Tuhan berbicara lewat mimpi. Dan bukan hanya berbicara, tapi Alkitab mencatat Tuhan memperingatkan para Majus lewat mimpi. Tentu saudara tahu kisah ini, bahwa para Majus datang melaporkan pada Herodes, mereka akan pergi membawa persembahan emas, kemenyan dan mur kepada raja yang baru lahir. Herodes kemudian menjadi tersentak. Apakah ada raja selain aku? Lalu Herodes kemudian menggunakan sebuah strategi politik. Herodes bilang begini, pergi dan sembahlah dia, bawalah persembahan kepadanya. Tetapi jangan lupa, setelah engkau menemukan raja, bayi raja itu, kembalilah dan beritahukanlah kepada aku, supaya aku pun pergi dan menyembah dia. Saudara lihat di sini bahwa saudara kita bertemu dengan sebuah strategi yang Herodes lagi kembangkan. Tetapi saya suka Tuhan selalu menyatakan kepeduliannya. Katakan bersama saya, Tuhan peduli kepada saya. Tuhan peduli kepada para Majus ini. Tuhan mau supaya perjalanan para Majus ini berhasil, amin. Tuhan mau supaya tidak ada intervensi yang lain yang menggagalkan atau mengkontaminasi perjalanan para Majus ini. Tahukah saudara, Tuhan tidak mau perjalanan hidup kita diintervensi oleh iblis. Tuhan tidak mau perjalanan kehidupan saudara dan saya gagal oleh karena kita lebih memberi perhatian kepada kuasa yang lain, bukan kepada kuasa Tuhan. Beberapa waktu terakhir ini banyak orang bercerita kepada saya bahwa ada kuasa gelap tertentu yang mampu menghambat damai sejahtera kita. Saya katakan kepada orang-orang yang bercerita kepada saya, kenapa kamu memberi perhatian yang terlalu lebih kepada kuasa jahat itu? Kenapa tidak memberi perhatian yang lebih kepada kuasa Tuhan yang besar? Tahukah kamu bahwa 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Iblis tidak besar, tapi dengan engkau memberikan perhatian yang lebih kepada iblis, engkau menjadikan dia seolah-olah lebih besar dari wujud aslinya. Kenapa kita tidak menaruh Tuhan di tempat yang utama? Kenapa kita tidak melihat Tuhan yang besar, lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi? Amin. Katakan bersama saya, Dia peduli kepada saya. Pesan yang pertama dari Injil Matius 2 ayat 12 bagian A ini adalah ketika Tuhan memperingatkan orang Majus itu, Tuhan memperingatkannya lewat sebuah pesan kepedulian. Amin. Karena Dia peduli, Dia mau ikut campur tangan supaya perjalanan orang Majus ini jangan menjadi gagal. Tuhan ingin menyatakan campur tangannya dalam kehidupan saudara dan saya, karena Tuhan menginginkan perjalanan kehidupan kita tidak menjadi gagal. Berapa banyak yang ingin berhasil dalam hidupnya? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Tuhan mau saudara berhasil.
Tuhan ingin terlibat dalam hidup saudara. Tuhan suka terlibat dalam hidup saudara. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dasar dari sebuah peringatan adalah kepedulian. Amin. Ketika saya memperingatkan orang yang saya kasihi, saya akan memperingatkan dia sungguh-sungguh. Kalau dia tidak mau dengar peringatan saya akan cari strategi yang lain bagaimana supaya dia dengarkan saya. Kenapa saya berusaha memperingatkan dia? Karena saya tahu dia sedang berjalan kepada jalan yang salah, kan? Apa dasar dari peringatan itu? Cinta dan kasih. Mengapa saya harus mencintai dan mengasihi dia? Karena saya merasa memiliki orang itu dalam hidup saya. Tapi kebanyakan orang yang diperingatkan merasa ada orang lain yang mengintervensi kehidupannya. Saya bersyukur para Majus ini tidak merasa diintervensi. Saya bersyukur para Majus ini kemudian saudaraku taat kepada instruksinya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bahan dasar kepedulian adalah kasih. Katakan bersama saya, bahan dasar kepedulian adalah cinta dan kasih. Amin. Jadi kalau kita mendapatkan kepedulian, kita sedang menerima cinta dan kasih. Kalau ibu-ibu masak, bahan dasarnya apa? Garam, penyedap rasa, ya. Tetapi kalau kita diperingatkan, ada orang yang peduli kepada kita, bahan dasar dari peringatan itu adalah cinta dan kasih. Berapa banyak yang tahu Tuhan sangat mencintai dan mengasihi saudara? Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Waktu kita masih pacaran, kita dibumbui oleh rasa cinta dan kasih. Sayang, hati-hati ya. Kamu jalan hati-hati, jangan terantuk, nanti kamu jatuh taroso. Lalu ketika Yayang jatuh taroso, kemudian ini batu, sungguh-sungguh kurang ajar batu ini. Dia sumpah serapah kepada batu itu dan dia berjanji, sayang kau kembali ke sini, batu ini sudah tidak ada lagi. Tetapi begitu mereka sudah menikah 5-6 tahun, naik sepeda motor, jatuh dari sepeda motor. Lalu Yayangnya tidak angkat istrinya, dia angkat motor duluan. Lalu istrinya bertanya, kenapa sayang kau tidak lagi peduli kepadaku? Sayang, belismu sudah lunas, motor belum lunas. Kepedulian. Apa yang saudara kasihi akan memberikan rasa peduli saudara kepada barang itu. Amin. Kalau saudara peduli kepada keluargamu, saudara akan berikan kepedulian yang sungguh-sungguh maksimal kepada keluargamu. Kalau saudara peduli kepada mobilmu, saudara akan berikan perhatian yang hebat kepada mobilmu. Harus disemir bannya, walaupun sepatunya tidak disemir. Dicuci dengan detail, diperhatikan. Jalan-jalan di jalan kalau ada kacanya buram, turun dari mobil, lap kaca mobilnya. Saya pernah lihat itu. Betapa pedulinya. Di mana hatimu berada, di situ kepedulianmu akan ada, saudara-saudara. Tuhan punya hati kepada saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saking perhatian dan cinta kepada saudara, dia rela datang ke dunia, mati bagi kita, bangkit bagi kita, menawarkan keselamatan kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Simbol kepedulian, dasar dari sebuah peringatan, bahan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Peduli kepada pasangan, itu adalah aplikasi kepedulian yang pertama. Berulang kali saya bilang kepada pasangan saya, Mama, apapun yang kita bisa hadapi dalam hidup kita, jangan pernah kehilangan satu, yaitu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hanya itu yang kita bisa banggakan. Semua harta kebanggaan, orang yang hari ini hargai kita, belum tentu besok hargai kita. Orang yang hari ini hormat kita, belum tentu besok dia hormat kita. Jangan gantungkan rasa amanmu kepada dunia dan segala yang ada. Tetapi milikilah Tuhan. Dia sungguh-sungguh peduli kepada engkau. Hanya Tuhan yang sungguh peduli. Hanya Tuhan yang menunjukkan kepeduliannya tanpa berharap apapun dari saudara dan saya. Saudara bangga punya Tuhan seperti itu? Saya nonton sebuah story di Instagram, bagus sekali. Ada seorang anak perempuan yang cantik menciptakan sebuah lagu. Lagu itu intinya begini, dia rindu menikahi seorang laki-laki, menua bersama seorang laki-laki yang sama kayak papanya.
berarti papanya menunjukkan kepedulian yang hebat kepada dia dan mamanya. Kalau papanya tidak menunjukkan kepedulian, mana mungkin anak perempuan ini bisa ingin dan rindu mencari laki-laki yang akan dia nikahi yang sama kayak papanya. Saya belum merasakan karena saya belum punya anak perempuan. Tapi saya mau bilang kepada saudara bahwa aplikasi kepedulian yang pertama mulai dari dalam rumah sendiri. Amin. Suami mengatakan pada istri, walaupun gigimu mulai jatuh satu persatu, tapi aku tetap memandang engkau sebagai wanita yang aku cintai dan aku kasih. Walaupun kerutan di dahimu mulai tumbuh sayangku, tetapi engkaulah tetap bidadariku. Lalu istri berkata kepada suami, sayang, 1000 laki-laki yang ada di sana. Ya kalau boleh tukar tambah, aku juga mau tukar tambah. Tetapi belum tentu 1000 laki-laki itu sama istimewanya dengan kamu sayang. Saudara lihat, ketika saudara tunjukkan kepedulian, teh yang tidak manis tiba-tiba menjadi manis. Masakan yang asin tiba-tiba tidak asin lagi. Kenapa? Karena ada support, kasih sayang dan kepedulian. Tahukah saudara, kepedulian itu menyumbangkan kebahagiaan yang paling besar dalam kehidupan kita. Jika saudara peduli kepada orang lain, saudara akan menerima kepedulian yang sama dari orang lain. Beberapa pemuda saya katakan pada mereka, kalau dunia ini menolak kalian, Bapak Gembala masih tetap menerima kalian. Saya menunjukkan cinta dan kasih saya kepada mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, peduli kepada keluarga. Pesan Ibu Gembala pernah bilang begini, segala yang baik selalu dimulai dari dalam rumah sendiri. Amin. Tidak mungkin kita berlaku baik di luar kalau kita tidak terbiasa berlaku baik di dalam rumah kita sendiri. Tidak mungkin kita tiba-tiba bisa hargai orang di luar rumah kalau kita tidak belajar saling menghargai dalam rumah kita sendiri. Istri menghormati suami, pasti ada clash, pasti ada konflik kecil. Suami menghargai istri, sebaliknya istri menghormati suami. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua. Karena segala yang baik di luar terjadi karena kita mulai dari dalam rumah kita sendiri. Setuju? Katakan amin. Peduli kepada keluarga. Pesan firman Tuhan juga begitu kan. Pergilah memberitakan firman dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya memberi pesan kepada anak-anak saya masih muda-muda di sini yang belum menikah. Dapatkanlah pasangan yang takut akan Tuhan. Ada 2 hal yang tidak boleh salah dalam hidup ini. Yang pertama, tidak boleh salah pilih siapakah Tuhan yang kamu sembah. Dan yang kedua, tidak boleh salah pilih siapakah pasangan yang kamu nikahi. Dua-duanya menyumbangkan aroma kebahagiaan yang dapat kamu nikmati sampai seumur hidup saudara. Salah memilih kedua hal ini membuat saudara tidak akan bisa bahagia dalam kehidupan saudara. Hal yang ketiga adalah peduli kepada orang tua. Baru saja beberapa minggu yang lalu Ibu Gembala resmi menjadi anak yatim piatu. Tadi malam waktu perjalanan kami pelayanan ke Soe, sepanjang mobil Ibu Gembala bilang begini, biasanya kalau kita jalan begini Bapak selalu WA di grup keluarga sini ya. Sudah di mana nak? Bagaimana kabar di jalan dan seterusnya. Tetapi saat ini tidak ada orang yang bangga lagi dengan pelayanan kita kemana-mana. Saya tahu selama orang tua masih ada, saudara punya kesempatan untuk menunjukkan kepedulian saudara kepada mereka. Banyak anak-anak yang taruh sepatu kickers di peti jenazah papanya ketika papanya sudah meninggal. Tapi ketika papanya masih hidup, minta kasih sepatu, saudara tidak kasih. Berapa hari yang lalu bapak saya korek saya. Lu pun sepatu banyak-banyak, kasih Bapak 1 pasang. Silakan pilih, mau yang mana silakan ambil. Ternyata Bapak tua ambil yang paling bagus. Seleranya oke juga. Saya mau larang, tapi saya mau khotbah kepedulian. Saya tidak jadi larang. Banyak orang yang menunjukkan kepeduliannya ketika mamanya sudah di dalam peti jenazah. Mama bangun dulu, mama mari makan, beta ada bawa capcay. Tapi ketika mamanya masih hidup minta kangkung tumis saja. Dia bilang begini, sibuk, tidak ada waktu, uang su habis. Uang bikin apa nak? Beli keramik pasang di gereja. Kita pakai hal-hal rohani untuk mengabaikan kepedulian kita kepada orang-orang yang harusnya menerima kepedulian kita. Saya kasih tahu pada saudara, Allah kita Allah yang peduli. Allah kita Allah yang hebat. Bahkan dia lebih peduli, melebihi engkau tahu betapa dia peduli kepada engkau. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.
Bentuk kepedulian yang lain adalah melepaskan pengampunan. Ada orang di depan mata saudara tersenyum kepada saudara, tapi belum tentu dalam hatinya dia suka kepada saudara. Tapi sebagai orang-orang yang terkoneksi kepada Tuhan, saudara pasti bisa merasakan senyuman yang tulus dan yang tidak tulus. Saudara tahu ada orang yang senyum sungguh-sungguh mengasihi saudara. Ada yang menyembunyikan rasa bencinya atau rasa kurang hati, kecewanya. Tapi saya kasih tahu pada saudara, tetap lepaskan pengampunan. Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lewat ayat ini pesan kepedulian mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Allah memperingatkan para Majus juga karena sebuah isu kepedulian. Taruh tangan kanan di dadamu dan katakan, Allah peduli kepadaku. Allah menyibukkan dirinya untuk menyatakan kepeduliannya kepadaku. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku jangan takut. Ada Allah yang besar yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu. Inti kedatangan Yesus ke dunia adalah kepedulian. Kalau Allah tidak peduli, dia tidak perlu datang ke dunia. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8, dia menyatakan kasihnya kepada kita ketika kita masih tinggal di dalam dosa. Cari Allah seperti mana lagi, saudara? Ketika kita masih tinggal di dalam dosa, ketika kita belum merespon dia, dia sudah lebih dahulu menyatakan kepedulian kepada kita. Amin, saudara-saudara. Siapapun yang terhubung dan terkoneksi kepada Tuhan pasti bisa mengalami kepedulian. Seorang teman saya di Surabaya, ketika saya main-main ke kantornya, dia seorang ketua departemen misi dari sebuah gereja yang cukup besar di Surabaya. Ketika saya main ke kantornya, saya lihat di atas mejanya ada globe. Saudara tahu globe? Globe itu bola dunia yang ada di atas meja, ya. Lalu saya lihat globe ini. Suatu ketika sebelum saya pulang, diajak saya berdoa bersama-sama. Lalu saya bilang, ini globe untuk apa? Ketika saya tanya ini globe untuk apa, dia lihat globe ini, tiba-tiba dia menangis. Saya cari di mana bagian yang sedih dari globe ini. Di manakah ada letak sebuah bagian yang menyedihkan sehingga dia lihat dia bisa menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang begini, setiap kali saya melihat bola dunia ini, hati saya diliputi oleh belas kasihan. Ada kepedulian yang besar bagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Memang dia orang misi murni, saudara. Seorang rekan pendeta ketika saya bertemu dalam sidang-sidang MPL di beberapa tempat, saya lihat di saku jasnya dia menyimpan sebuah benda. Dan waktu-waktu tertentu dia mengeluarkan benda ini, dia genggam di tangannya. Lalu dia berdoa. Saya lihat, saya itu kan kepo orangnya. Saya lihat apa yang dia genggam. Sambil dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Dan ketika kita pujian penyembahan, dia tidak lihat kiri kanan, dia sembah Tuhan. Tapi dia pegang suatu benda di tangannya. Ternyata saya cek baik-baik, itu adalah globe kecil, saudara. Sambil dia menyembah, dia bilang, Tuhan bawa aku kepada bangsa-bangsa. Tuhan berkati bangsa-bangsa. Ada kepedulian yang besar. Terlebih lagi dari dia meminta, Tuhan sembuhkan sakitku. Tuhan berkati ekonomiku. Tuhan berikan jalan keluar kepadaku. Terlebih dari segala kebutuhan pribadinya. Dia mulai pindahkan keperluan pribadinya kepada kepedulian yang seperti itu. Kenapa orang bisa peduli? Karena ada cinta dan kasih yang besar yang terbangun dari dalam kehidupannya. Amin, saudara. Itu sebabnya kalau saudara ketemu orang di jalan, ada kasih yang terpancar dari hidup saudara. Sudahkah hatimu dipenuhi belas kasihan? Sudahkah hatimu dipenuhi kepedulian? Sudahkah hatimu dipenuhi cinta dan kasih? Saudara-saudara, peringatan kepada orang Majus tersebut lewat mimpi, dasarnya adalah kepedulian, dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah kasih Allah bagi manusia. Setuju, katakan amin. Bagian yang kedua kita lihat pesan Allah yang kedua melalui kisah para Majus adalah
pesan peringatan tentang kebanggaan duniawi. Kebanggaan apa saudara? Kebanggaan duniawi. Mari kita baca bagian B dari ayat ini. 1, 2, 3. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Saudara lihat tulisan warna merah. Ada peringatan dalam mimpi yang berkata begini. Jangan kembali kepada Herodes. Herodes adalah simbol tentang kebanggaan duniawi. Coba saja kalau saudara kembali kepada Herodes. Saudara pasti dapat pelayanan VIP. Orang kalau hatinya tidak benar, disuruh kembali oleh seorang penguasa, pasti dia bilang, yes aku kembali. Kalau waktu itu ada hotel berbintang 7, pasti Herodes kasih nginap di hotel bintang 7. Kalau waktu itu ada mobil Alphard atau mobil-mobil mewah lainnya, atau mungkin sudah ada pesawat jet pribadi, saya yakin Herodes akan kirim pilot dan jet pribadinya untuk jemput orang-orang Majus ini datang ke pelayanan VIP, tidur di tempat yang baik, makan yang paling enak, dilayani oleh dayang-dayang yang luar biasa. Tetapi pesan kepada kita hari ini kita bisa belajar, Tuhan mau supaya hati kita tidak terpikat kepada kebanggaan duniawi. Setuju, katakan amin. Dunia dan segala isinya memang menarik, tapi apakah gunanya tanpa ada Tuhan di dalam kehidupan kita? Amin, saudara. Saya bukan anti kepada kebahagiaan dunia. Saya juga tidak anti kepada kebanggaan duniawi. Tapi saya percaya semua kebanggaan itu akan menjadi berharga ketika ada Tuhan di dalam setiap apa yang kita miliki. Setuju, katakan amin. Waktu saya masih SMP kelas 3, saya sekolah di Timur-Timur di kota Dili. Lalu lewat suatu proses penyaringan yang cukup panjang, akhirnya saya ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang mewakili Provinsi Timur-Timur untuk mengikuti cerdas cermat tingkat nasional. Jadi waktu SMP saudaraku saya ikut pertandingan cerdas cermat mewakili Provinsi Timur-Timur. Belum pernah ke Pulau Jawa, tetapi hari itu saya naik Garuda, berangkat ke Pulau Jawa, langsung ibu kota negara, datang ke Istana Negara, ketemu dengan Presiden nomor 1 di Indonesia tahun 1989, Presiden Soeharto. Saudaraku, waktu kita mau ketemu Presiden Soeharto jam 9 pagi di Bina Geraha, Istana Negara. Jam 5 pagi kami sudah dibangunkan di Istana Atlet Senayan. Ayo bangun, persiapkan diri kalian. Mau ketemu dengan orang besar nomor 1 di negara ini. Saudara tahu kan, kita masih kecil mau ketemu presiden, hati itu gembiranya luar biasa. Saya bangun, saya mandi bersama teman-teman saya. Kami SMP ada 3 orang. SMA 3 orang, SD 3 orang. Jadi ada 9 orang didampingi oleh masing-masing 1 guru. Jadi kami ada 12 orang kontingen dari Provinsi Timur-Timur. Lalu ketika itu saya mandi bersih-bersih, pakai ikat pinggang, kasih ballpoint dan lain sebagainya. Lalu saudaraku kita dijemput oleh forwarder naik sebuah bis untuk menuju ke Bina Geraha, untuk menuju ke Istana Negara di mana Presiden Soeharto berada. Saya masih simpan fotonya sampai sekarang, pegang tangan dengan Presiden Soeharto. Dan saudara-saudaraku, waktu masuk ikat pinggang disuruh lepas, ballpoint disuruh lepas, pokoknya semua benda yang mengandung besi dan tajam tidak boleh bawa ke sana. Apa yang terjadi? Yang penting kita bisa masuk ke tubuh Presiden Soeharto. Celana matlolo. Do you know what the meaning of matlolo? Matlolo is jalan hela-hela bruk. Sambil jalan, sambil kita hela-hela celana, saudara-saudara. Karena apa? Karena ikat pinggangnya harus dilepas. Lalu ketika kami lepaskan semua, oke tidak apa-apa, lepas saja. Yang penting bisa masuk ke Istana Negara. Begitu masuk Istana Negara, kita lihat di mana-mana lantainya marmer, ini temboknya marmer. Saudara tahu kan orang kampung, baru pernah datang ke Jakarta lagi. Saya lihat kiri kanan, bangga mau bertemu dengan pemimpin nomor 1 di Indonesia. Tidak tahu saya injak di sebuah karpet yang cukup tebal. Injak kanan, miring kanan. Injak kiri, miring kiri. Makanya kalau karpetmu tidak membuat engkau miring, jangan sombong. Karena karpet di Istana Negara membuat kita miring ke kanan dan ke saking tebalnya. Begitu ke depan, Provinsi Timur-Timur disuruh duduk paling depan. Maka Karel Koro mengambil kursi paling depan. Pegang tangan pun, waktu itu Provinsi nomor 27. Kita disuruh bangun, pegang tangan. Pegang tangan waktu itu ada Sudomo, saya masih ingat Sudomo. Kemudian ada beberapa menteri, ada Fuad Hasan, Menteri Pendidikan waktu itu. Saya masih ingat. Waktu itu beliau tidak ada. Lalu kemudian pegang tangan Presiden Soeharto, pegang tangan Ibu Tin Soeharto, tangannya selembut kapas. Pak Harto tanya, dari mana nak?
Dari timur-timur Pak, bagus. Jalan, di foto saudaraku. Ada fotonya, saya masih simpan sampai sekarang. Ada kebanggaan duniawi dari pertemuan-pertemuan dengan para pembesar. Saya bayangkan pasti Herodes ini juga mendatangkan kebanggaan di hati para Majus. Mereka berkata, oh kita kalau pergi kepada Herodes, kita bisa selfie, lalu upload di Instagram, lalu upload di Facebook, lalu taruh di story dan lain sebagainya. Ada kebanggaan besar untuk bertemu dengan pembesar. Tetapi karena diperingatkan lewat mimpi, jangan kembali kepada Herodes. Saya melihat ada ketaatan sempurna yang ditunjukkan oleh para Majus ini. Berapa banyak di antara saudara yang lebih memilih taat daripada kebanggaan duniawi yang saudara nikmati. Ada orang mengorbankan kekudusannya untuk bisa menikmati dunia dan segala kebanggaannya. Akhirnya hidup di dalam perselingkuhan, akhirnya hidup di dalam perceraian, akhirnya hidup di dalam korupsi dan nepotisme. Kenapa? Untuk menyenangkan dirinya. Supaya bisa beli handphone yang mahal. Lalu jalan kemana-mana tidak ada telepon pun, ada orang pakai HP, di belakangnya ada merek HP tertentu. Bangganya luar biasa. Saya tidak larang saudara untuk memiliki barang-barang mewah. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, kebanggaan dunia ini bersifat sementara. Tetapi Tuhan di dalam hidup saudara adalah Tuhan yang sangat peduli kepada saudara. Pesan penting artinya jangan kembali kepada Herodes. Apakah pesan penting bagi saudara hari-hari ini menjelang Natal? Saya pribadi menerima suatu pesan penting. Untuk tidak membangun keangkuhan duniawi. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena Dia akan mengangkat engkau pada waktunya. Amin saudara. Saya percaya orang yang tunjuk-tunjuk muka itu manusia mungkin bisa kamu tipu. Tapi Tuhan tidak bisa direkayasa. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Amin saudara-saudara. Jangan bangga dengan para pembesar. Jangan gantungkan harapan pelayanan kepada mereka. Itu sebabnya gereja kita jarang sekali kirim proposal. Kecuali kalau diminta. Biar kaki kita berabu. Waktu kemarin belum ada keramik. Tetapi hati kita menjaga martabat Tuhan di dalam hidup kita. Toh sampai hari ini Tuhan sedang menyatakan kepeduliannya sama seperti ini. Amin saudara. Tempat pelayanan kita mulai layak. Amin. Tidak bagus-bagus amat, tapi mulai kelihatan keindahannya. Memang masih panas, tetapi saya percaya 2-3 bulan ke depan kita sudah mulai kedinginan. Ada cara Tuhan menyatakan kepeduliannya. Yesaya 31 ayat yang pertama bilang begini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda Mesir, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang maha kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jangan bangga kepada kuda-kuda Mesir. Karena kuda-kuda Mesir terkubur di dalam laut Teberau ketika Allah membelah laut Teberau lewat tongkat Musa. Orang Israel berhasil melanggar sampai di ujung. Tetapi ketika orang Mesir mengejarnya, mereka ditutup oleh air. Jangan bangga dengan kekuatan dunia ini. Amin saudara-saudara. Mari ingat ini baik-baik. Ciri-ciri kebanggaan duniawi, pamer harta, tawar ikan, ini satu kumpul berapa? Lalu Angalai bilang 1 kumpul 50.000. Karena dia punya semua juga. Ada kebanggaan duniawi yang kita tawarkan. Saudaraku, ada begitu banyak rela hutang demi penampilan. Pokoknya apa yang ada di Shopee muncul, beli. Supaya apa? Penampilan mendukung. Supaya apa? Dipuji orang. Kebanggaan duniawi penuh di kepala mereka. Saya secara pribadi saudaraku tidak berlebihan dari mimbar ini. Saya bersyukur menikahi seorang perempuan yang apa adanya. Seorang perempuan yang tidak pernah berbantah-bantah dengan saya ketika saya bilang, Ma, berkat kita alirkan untuk memperlengkapi pembangunan. Dan dia berkata, oke, kita lihat dulu. Bisa kasih sabar 1 hari kok, supaya saya rasa pernah punya uang sebesar ini selama 1 hari. Saya bilang, oke sayang. Besoknya dia bilang, Pa, silakan ambil. Saya bilang, istriku, banyak pria berbahagia di dunia ini, tapi di antara mereka semua, akulah yang paling berbahagia. Hatinya tidak terpikat kepada dunia ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, awal selingkuh orang tuh kaya. Uang banyak baru dia bisa selingkuh kan.
Tapi saya tidak pernah ketemu orang selingkuh yang tetap kaya sampai di akhir selingkuhnya. Pasti jatuh miskin. Kebanggaan duniawi ini, kebanggaan daging ini, saudara, tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau saudara meresponi Tuhan, saya suka para Majus ini taat kepada instruksi. Sekalipun instruksi itu dengar lewat mimpi, tapi mereka taat, mereka menghormati Tuhan. Jangan kembali kepada Herodes. Mari katakan bersama saya 2, 3, jangan kembali kepada Herodes. Apakah yang lagi menjadi Herodes hidupmu hari ini? Apakah yang sedang mendatangkan kebanggaan bagimu? Coba saudara ketemu orang-orang pembesar. Saudara minimal gini kan, Pak izin ya foto dulu ya, betul? Tidak mungkin tidak lah. Minimal kalau tidak ada yang mau foto saudara selfie kan. Setelah selfie taruh di mana? Status WA, story IG, story FB atau di wall FB. Betul toh saudara? Baru tulis di situ no caption. No captionnya di situ dalam hati mau cari itu penuh kebanggaan. Itu kalau kita ketemu pembesar. Tapi saya suka para Majus. Pembesar tidak mempengaruhi mereka. Karena mereka sudah bertemu yang lebih besar dari para pembesar. Namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan, Raja bagi segala orang, bagi segala bangsa. Yang sudah ada dan akan datang. Dan dia kekal selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega. Yang ketiga, pesan Allah yang terakhir dari Matius pasal 2 ayat 12 bagian C. Mari kita baca. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain sedang berbicara tentang providensia. Jalan lain sedang berbicara tentang penyediaan Allah. Apa yang menjadi patokan dari para Majus ini? Bintang, betul saudara? Mereka datang ikuti bintang itu. Di Google dicatat baru perjalanan mereka dari tempat asal mereka ke tempat di mana Yesus lahir di Bethlehem itu kurang lebih 2-3 bulan perjalanan. Patokannya bintang, saudara. Harusnya lebih mudah mereka pulang lewat jalan di mana mereka pernah datang kan? Betul? Ada bekas kakinya kan? Ada tapak kakinya kan? Lebih mudah mereka ikuti jalan yang mereka pernah datang kan? Tapi Tuhan suruh mereka lewat jalan lain yang mereka belum tahu lewat mana. Begitu juga ketika Abraham disuruh keluar dari negerinya. Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Kemana Tuhan? Ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kata akan artinya begini, negeri itu belum jelas entah di mana. Bagaimana cara kita bisa sampai ke negeri itu? Kalau kita meresponnya dengan ketaatan. Tuhan berperkara dengan orang-orang taat. Tuhan tidak berperkara dengan orang-orang yang meragukan dia. Yang bertanya, Tuhan nanti lunsumnya di tengah jalan seperti apa? Ketika Tuhan memerintahkan saya bangun gedung gereja ini, saya tidak bertanya-tanya nanti bayar pakai apa. Tapi Allah yang menyertaiku, Ebenezer, sampai di sini ia menyertai aku. Saya percaya kita punya Tuhan yang besar. Where is vision, there is provision. Di mana ada visi, di situ ada penyediaan Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk memperlengkapi orang-orang yang berjalan dalam visinya. Anak-anak muda dengar, jangan pernah melangkah tanpa visi. Kalau ada pria yang mendekati kamu, tanya pada dia. Bukan lu bawa mobil apa? Bukan lu kerja di mana? Tanya dia begini, apa visi hidupmu? Karena kalau engkau menikah dengan pria yang punya visi, kamu pasti sampai ke tempat yang baik. Where is vision, there is provision. Di mana ada visi, di situ ada penyediaan. Ada jalan yang lain. Katakan bersama saya, selalu ada jalan yang lain. 2, 3. Lebih keras lagi, selalu ada jalan yang lain. Bagaimana menghadapi pergumulanmu, Pak? Ketika kamu dalam pendidikan. Apakah ada jalan lain yang Tuhan berikan? Ada jalan lain. Amin. Tuhan tidak kekurangan cara. Dia tidak butuh kurikulum vitae kita atau kita meyakinkan dia untuk menolong kita. Dia tahu cara menolong kita. Ada amin. Jadi yang sakit jangan takut. Dokter kehabisan akal, dia tidak kehabisan akal. Dia bertemu dengan perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Lalu perempuan itu sembuh. Ketemu dengan Bartimeus yang tidak punya pengalaman melihat, buta sejak lahir. Apa yang kau mau? Aku ingin melihat. Lalu orang itu melihat, di hari Sabat dia sembuhkan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Setuju katakan amin?
Allah yang mengutus, pasti Allah yang memberkati. Allah yang mengutus, pasti Dia menyediakan yang kita perlukan. Setuju, katakan amin. Jangan kecil hati karena melayani di tempat yang kecil. Melayani di gereja yang masih sederhana ini. Karena saya percaya kepedulian-kepedulian kecil akan membuat kepada kita merasakan berkat-berkat yang besar yang datang menghampiri kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Mari katakan bersama saya, selalu ada jalan lain menuju janji berkat dan penyediaan Tuhan. Amin. Ada jalan lain. Bolehkah bilang orang di kiri kanan saudara, ada jalan lain. Yesus datang untuk mengubah hidup saudara. Amin. Jadi jangan putus asa. Bilang kepada dirimu, jangan putus asa. Amin. Mari bilang sama-sama, jangan putus asa. Jangan hilang akal. Amin. Selalu ada jalan lain. Karena Allah kita sanggup membuat jalan saat tiada jalan. Amin. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa. Kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Berapa banyak yang percaya Tuhan selalu punya jalan lain bagi saudara dan saya. Yang angkat tangan, mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Amin saudara. Jangan bangga dengan Herodes. Allah punya jalan untuk memberkati kita. Kita lihat kesimpulan khotbah kita hari ini dan saya akan selesai pada khotbah saya hari ini. Mari baca sama-sama. 3 pesan Allah melalui kisah para Majus dan relasinya dengan membangun kualitas hidup yang diubahkan. Hal yang pertama apa saudara? Kesan tentang kepedulian. Kalau saudara mulai terbiasa yang peduli kecil, saudara akan terbiasa yang peduli yang besar. Peduli dimulai dari mana? Yang kecil dari mana? Dari dalam rumah sendiri. Kepada pasangan yang sudah menikah, kepada orang tua anak kepada orang tua kepada anak. Amin. Karena tidak mungkin saudara peduli di luar kalau tidak mulai peduli dari dalam. Amin. Pulang dari sini lihat ada gelas aqua, mulai peduli, angkat. Ada kulit permen yang jatuh, mulai peduli. Karena kalau saudara melatih sensitivitas kepedulian saudara akan menjadi orang-orang yang sangat peduli kepada hal-hal yang besar. Amin. Yang kedua, pesan tentang kebanggaan duniawi. Herodes memang menyenangkan, tetapi Tuhan selalu lebih menyenangkan. Amin. Jangan kembali kepada Herodes. Ingat, kalau Tuhan peringatkan karena Tuhan peduli dan mengasihi saudara. Yang ketiga, pesan providensia, yaitu pesan penyediaan Allah. Kalau Tuhan memberikan instruksi, Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Apakah saudara diberkati sampai di sini? Amin. Buat firman Tuhan, mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.